lebih baik. Kafe harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Asik. Keren. Hari ini kita mau milih, tak perlu engkau bingung. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Cafe harus lebih baik. Cafe harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai kamu salah pilih, salah memilih. Cafe harus lebih baik. Cafe harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Asik. Keren. Hari ini kita mau milih, tak perlu engkau bingung. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Cafe harus lebih baik. Cafe harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai kamu salah pilih, salah memilih. Cafe harus lebih baik. Cafe harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Assalamualaikum, selamat malam, Teteh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam. Semoga Kang Teteh sehat-sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mungkin seperti pepatah yang sering berkeliaran, walaupun udah agak template ya. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya maka perkenalkan, saya Fauzia Salma, saya merupakan mahasiswa dari FEB 4 Angkatan 2021. Malam kali ini kita kembali lagi ke sesi IKF bergerak, sesi alumni bercerita, dan malam ini bertepatan juga di awal-awal minggu kemarin kita menyambut Hari Kartini, maka malam ini kita akan berbincang dengan
perempuan-perempuan hebat dari FEB Unpad yang merupakan alumni kebanggaan kita juga. Di sini nanti kita akan berbicara dengan Teh Winnie yang akan dipandu juga dengan Teh Ira. Ini kita akan berbincang-bincang dengan tema From Lifting Binders to Lifting Irons. Untuk mendengarkan beberapa kisah-kisah teteh-teteh dari selesai kuliah, berkarir, terus tetap membangun aktivitas-aktivitas yang menarik nih. Mungkin akan kita dengar gimana kisah-kisah. Oke. Mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita dulu. Ada Teh Winnie, angkatan akuntansi Unpad 2026. Sorry, maaf. 2006. Masih muda dong. Dari Belum masa malah. depan. Aduh. Kecil-kecil. Ada Teh Winnie, alumni akuntansi Unpad angkatan 2006. Nah, beliau Ya, ini selamat aktif malam. sebagai wirausaha, mengelola manufaktur produk karet di kobeglobal.com dan juga kobehealthcare.com, serta menjalankan sebuah sekolah digital marketing di digitalmarketingschool.id. Nah, sebelumnya Teh Winnie juga memulai karir sebagai auditor di EY selama 2 tahun dan juga kini aktif di dunia CrossFit, bahkan berhasil meraih beberapa kejuaraan, di antaranya ada second and 5th place di Richard Thornton 2024 dan first place di Mahaka CrossFit 2024. Oke, keren banget ya Teh Winnie. Kapan-kapan main dong Teh ke FEB Unpad. Sekarang kita FEB Boleh. Kinamor. Jauh ya. Jadi sekarang kalau harus naik bus dulu. Selain Teh Winnie, malam ini juga kita ada Teh Ira. Mungkin teman-teman suka lihat Teh Ira beberapa mungkin lewat FYP ataupun Reels-nya, karena kebetulan Teh Ira ini juga Masa sih? Emang iya ya? lihat juga. Jadi kalau kita harus berbangga punya alumni yang centang biru. Jadi merupakan alumni FEB Unpad, sama nih dari akuntansi. Teh Ira mungkin ini adik tingkatnya Teh Winnie ya, angkatan 2026. 2026. Kira berarti 2027. Iya, aku 2027 ya bener. Teh Ira sekarang ini bekerja di bidang government relation dengan pengalaman karir sebelumnya di banking nih. Di luar dunia profesional, dia aktif berolahraga dan memiliki hobi gym, tenis, dan juga memahat nih. Teman, ayo siapin pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin teman-teman akan teteh semua apabila ada hal-hal yang mulai mau dipenasarin atau mungkin mau dicek-cek dulu sosial media teteh-teteh ini untuk makin bisa digali-gali malam ini, mangga. Jadi sebelum itu mungkin untuk lebih detailnya lagi akan dipandu oleh Teh Ira. Untuk Teh Ira dan Teh Winnie, mangga layar dan mic kami persilahkan. Oke, Makasih, makasih Pau. Pau. Halo Teh Winnie, kita lama banget ya. Halo, Ira. Dari lulus kayaknya kita belum ada ketemu sama sekali ya. Iya. Aku juga baru follow-followan sama kamu ini ya Teh, kayak berapa hari yang lalu kan ya, waktu kita udah mulai ada topik mau partisipasi di diskusi ini kayak gitu. Betul. Seru banget pas aku cek-cek, wow gila beneran jadi atlet sampai masuk kontingen ya Teh ya. Luar biasa banget. Ini sebenarnya pertanyaan pertama dan ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanya ke semua teman-teman aku yang aku lihat-lihat intensitas olahraganya tuh di atas rata-rata. Kan nggak mungkin olahraganya frekuensinya standar kan kalau sampai jadi atlet kayak gini. Sehari berapa kali? Pagi sore nggak? Tetap sehari sekali, hanya seminggu 6 kali lah. Oh gitu. Oke, pertanyaan aku yang selalu aku tanyain ke teman-teman aku yang olahraga gila-gilaan. Punya trauma apa kalau boleh tahu? Enggak ada yang itu bercanda. Karena katanya ya, emang yang
yang orang-orang yang ada di gym katanya ya adalah orang-orang yang memiliki masalah di sektor hidup yang lain, katanya gitu ya. Katanya gitu ya. Jadi Katanya gitu menghindari ya. menghindari atau mengobati sakit hati, tapi jadinya menyakiti fisik gitu. Betul, betul. Jadi dibanding melampiaskan pada hal yang tidak baik gitu ya. Jadi melampiaskannya sama besi aja gitu kan Iya, katanya. kalau katanya it's illegal to hit a man, so we hit the gym. Iya betul. Ya udah, lebih serius dikit nih ya, jangan bercanda mulu. Kita pengen tahu Teh ini tuh awal mulanya gimana sih lifestyle-nya? Apa emang dari dulu pas kuliah kita nggak tahu kalau Teh ini emang udah suka olahraga, atau baru pas lulus kuliah punya waktu buat olahraga atau gimana? Karena yang aku tahu Teh ini habis lulus kuliah sempat jadi auditor dulu awalnya, bener? Betul, betul. Nah itu olahraga ini masuknya di mana nih di periode kehidupan Teh ini? Jadi sebetulnya buat yang kenal aku dari S1 gitu ya, teman-teman 2006 aku, mungkin mereka udah ngeh kalau aku tuh dari 2006 kalau ada kuliah yang mulainya mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10 gitu, itu tuh aku pasti berangkat itu dari tempat gym. Gitu. Jadi aku tuh selalu menyempatkan diri sejak S1 itu ngambil kelas pagi gitu ya. Dari jam 6 gymnya baru buka, itu sampai jam setengah 8, baru habis itu berangkat ke kampus. Berarti memang udah dimulai dari pas kuliah ya, sampai sekarang. Jadi, Betul. tapi emang dari dulu udah se-hardcore ini atau dulu tuh Tidak. cuma tipis-tipis aja gitu? Enggak, jadi tuh aku kan dulu sakit-sakitan ya, maksudnya kayak mah aku sering kambuh lah, apalah gitu-gitulah. Nah akhirnya bapak tuh ya gitu, ayahku tuh bilang, udah deh bapak daftarin katanya gitu. Bapak daftarin, bapak bayarin pertama, tapi setelah itu harus kamu yang bayar katanya gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, dan ternyata aku enjoy di situ. Sebelumnya sih aku tuh nge-gym ya kayak layaknya orang nge-gym biasa aja ya gitu, di tempat gym biasa lah gitu. Nah itu tuh terus berlangsung sampai mau lulus gitu. Nah setelah lulus itu kan aku kerja langsung ya gitu di EY gitu kan, aku di Jakarta 2 tahun. Setelah itu rencananya sih sebenarnya aku tuh kan cuti melahirkan. Rencananya waktu itu cuti melahirkan, tapi kok ternyata nggak tega ya ninggalin anak gitu kan, karena aku lahiran di Bandung waktu itu. Bentar, Nah, berarti waktu hamil juga sempat tetap olahraga oh rutin enggak, juga? jadi aku Oh, semenjak di IWA itu aku bener-bener nggak bisa olahraga oh, I see, I see. gitu. Terus? Aku bener-bener lepas olahraga lah di situ gitu kan. Nah, terus Oke. udah gitu aku melahirkan, aku pindah ke Bandung. Akhirnya aku dari cuti melahirkan, aku lanjutin jadi unpaid leave sampai akhirnya aku udah deh leave sekalian gitu. Akhirnya aku resign, aku balik ke Bandung. Nah, barulah di situ aku mulai S2 dan mulai gym lagi. Ah, gitu. Gitu. Jadi sempat ada jeda berapa lama tuh 2 sampai tahun lah. 2 tahun? Pokoknya selama aku di Jakarta itu. Gak gampang loh buat mulai lagi. Aku aja kayak misalnya habis liburan 2 minggu gitu, terus balik lagi ke Jakarta buat mulai berangkat nge-gym lagi. Itu aja kayak susah banget Banget, dipaksain, ya kan? banget, banget, Gitu. banget, banget. Oke. Terus bisa balik lagi nge-gym tuh idenya awalnya apa nih? Ah, nggak ada. Nggak mungkin dong kalau nggak ada kerjaan. Kalau aku mungkin. Kalau punya anak kan nggak mungkin nggak ada kerjaan. Nah, aku tuh gini, aku tuh dari 2 tahun di Jakarta, aku tidak pernah mematikan membership aku. Oh, oke. Gitu. Jalan Jadi terus. aku memang niatin gitu ya, kayak nih gue nggak boleh nih matiin, karena kalau gue matiin, gue bakal males. Gitu. Jadi aku cutiin aja terus. Aku cutiin terus walaupun ya jadinya kayak donatur ya gitu. Iya, Ya kan, tapi iya. paling enggak tuh aku kayak ngerasa punya responsibility untuk aku jalan lagi di situ. Oke. Gitu. Jadi Iya, pada iya. saat balik ke Bandung langsung aku aktifin lagi tuh membership aku. Nah, aku mulai lagi. Nah,
yang bikin aku konsisten sebetulnya adalah karena aku selalu assign personal trainer. Oh iya sih, aku juga awalnya pakai PT terus setahun pertama tuh nolong Mm-mm. banget sih, sampai akhirnya badannya jadi kebiasa sendiri buat berangkat, buat siap-siap ya. Betul, Benar-benar betul, benar-benar benar gitu. gitu. Terus Dan tetap nggak hardcore ya sebetulnya. Karena hardcore itu belum. baru jalan mungkin setelah COVID lah. Oh oke, atlet COVID. Iya, atau COVID, karena nggak tahu mau ngapain Iya, ya. zaman COVID banyak banget yang jadi atlet, tapi seneng sih Betul, ngelihatnya kan, lebih milih betul, buat betul, betul. ambil jalur biar jadi sehat, biar jadi lebih fit gitu dibanding Mm-mm, mm-mm. dibanding kayak malas-malesan gitu. Terus eh, karena tadi bilang hardcore-nya pas lagi COVID, itu awal mula bisa sampai jadi seserius sekarang itu apa dari tipis-tipis gitu, terus sampai sekarang bisa sampai jadi ikutan kompetisi macam-macam, turning point-nya apa? Jadi kan aku tuh asalnya kan nge-gym di tempat gym konvensional. Kayak misalnya kayak Selfit gitu-gitu ya, Mhm. Goat Gym misalnya kayak gitu. Nah, terus udah gitu kan, aku pikir gerakannya tuh ya udah gitu aja gitu. Benar. Nah, akhirnya aku cari-cari tuh di Bandung kayak tempat gym yang kira-kira suasananya baru, suasananya beda gitu. Nah, akhirnya aku banyak ikut kelas strength conditioning. Aku Oke. banyak ikut kelas esensi kan di situ. Jadi awalnya sebetulnya aku tuh kenal CrossFit tuh dari situ. Hmm. Jadi nggak ada yang niatin sebetulnya. Mhm. Cuman pada saat aku ikut strength conditioning, mungkin bedanya adalah aku sama teman-teman aku yang lain gitu ya, yang ikut kelas yang sama, aku tuh sudah ada basic gym dari lama. Jadi pada saat ngikutin movement tuh cepet Benar. gitu. Jadi badannya tuh udah nggak kaku lah ibaratnya gitu. Form Meskipun udah, cut off 2 tahun, tapi muscle memorinya ada ya. betul, betul. Nah, jadi dari situ pelatihku ngeliat gitu kan kayaknya nih kayaknya bisa nih gitu. Win lo mau nggak coba Mhm. ikut kompetisi pertamanya kayak gitu kan lo mau nggak ikut kompetisi gitu kata dia. Akhirnya ya udahlah, padahal itu aku baru baru ikut CrossFit tuh belum nyampe setahun waktu itu. Belum nyampe setahun pas pertama balik lagi, mulai olahraga Mm-mm. lagi, udah Mm-mm. sampai setahun, coba ikutan kompetisi. Tahun berapa tuh Betul. kira-kira berarti 2021? 2002 2023 lah. Oh, baru Aku banget. baru banget, baru Oh, banget. I see, I see. 2023 awal lah. Hmm. Jadi baru baru selesai COVID. Kan Mm-mm. COVID-nya nggak boleh kemana-mana tuh. Pada saat COVID itu, aku manggil personal trainer ke rumah. Oh ya. Gitu. Mm. Jadi aku latihan di rumah gitu ya. Setelah itu udah boleh mulai kemana-mana tuh. Udah Mm-mm. mulai nggak apa namanya lockdown lah gitu kan. Akhirnya aku baru cari kelas. Hmm. Gitu kan COVID sekitar 2020 sampai 2022 ya. Iya. Ya kan 2 tahunan di situ gitu. I see. Terus kompetisi nih, pertama kali Mm-mm. ikut kompetisi. Berarti berawal dari PT yang Ambi. Kita sama-sama Betul, korban betul, sebenarnya. betul, Aku betul, betul, juga betul, gitu. betul, betul, betul. PT yang Ambi terus kita ya jadi ikutan apa ya? Ikutan dapat energinya gitu ya. Mm-mm. Kompetisinya itu skala apa? Terus waktu itu mulai dari weight yang berapa nih kalau boleh tahu Teh Winnie? Nah, jadi kadang gini ya, orang tuh kalau misalnya ngelihat aku gitu ya latihan gitu kan kayaknya gue nggak bisa Dewin latihan kayak lu gitu kan. Karena mereka ngelihatnya pada saat aku sudah mengangkat beban yang mungkin di luar nalar gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya tuh aku juga ngangkat dari barbel 2 kilo, barbel apa dumbbell 2 kilo gitu loh. Aku ngangkat dari barbel 7,5 kilo gitu. Jadi Mulai pelan-pelan naik ya bebannya ya. sama aja dari betul, betul gitu. Jadi awal ikut kompetisi itu aku, jadi kan kalau CrossFit itu kan dia memang sifatnya itu dia tuh komunitas. Kalau CrossFit kan komunitas gitu Mhm, ya. mhm. Di Bandung komunitasnya tuh kecil Mmm. CrossFit tuh. Nah di Jakarta itu box CrossFit itu banyak sekali Mmm. gitu. Nah, setiap box CrossFit itu berarti apa ya? Ya inilah ya tempat latihan CrossFit-nya gitu ya, Mhm, ibaratnya mhm. gitu ya. Nah, Gym-nya gitu campnya, ya? campnya lah gitu ya. Campnya tuh banyak. Nah, mereka itu biasanya dalam setahun itu mereka punya
event-event CrossFit Games gitu. Nah, dari situlah aku ikut. Event pertama yang aku ikutin tuh eventnya Richards tahun 2023. Itu tempat latihannya Teh Putu sebetulnya. Mana ya Teh Putu ya? Oh ya, Iya, tempat latihannya Teh Putu Halo, sebenarnya. Teteh kayaknya jangan-jangan Tim lagi nyiapin diri buat ikutan kompetisi juga deh. Aku udah Iya, mulai makanya. rajin banget ngeliatnya pagi-pagi latihan gitu. Itulah. Kok bisa-bisanya aku juga nggak ketemu Teh Putu tuh gimana ya gitu. Jadi aku tuh ikut pertama kali Richards itu di WTC ya, di gedung WTC di Sudirman. Nah, ikutnya di situ. Tahu nggak aku urutan keberapa? Berapa? Kedua dari terakhir. Lama banget nunggunya. Itu kan pasti banyak banget kan? Iya, maksudnya posisi aku. Jadi itu kan aku pertama kali ikut lomba ya. Oh, oke. Terus udah gitu leaderboard-nya keluar tuh. Oh, ininya maksudnya urutan Urutan hasilnya. hasilnya. Jadi karena aku nggak bisa banget kan, aku nggak bisa ngapa-ngapain banget kan gitu ya. Tapi udah deh lo ikut aja dulu gitu kata pelatihku gitu kan. Ya udah ikut. Dia cuman bilang gini, pokoknya lo jangan jadi peringkat terakhir ya, kata dia gitu kan. Lo jangan jadi peringkat terakhir, ya udah itu doang kata dia. Gitu. Oke, ternyata bener 2 sebelum terakhir. Tapi tetap nggak terakhir. Tetap nggak Jadi masih terakhir. hit goalnya ya. Iya. Lumayan. Nggak apa-apa, namanya juga newbie. Nggak ada yang jelek-jelek banget lah buat newbie, ya nggak sih? Betul. Karena nanti kayaknya aku juga mau ngajak Teh Putu aja sih. Siapa tuh? Iya, Teh Putu katanya bilang kalau ke recharge lagi janjian dong Teh Winnie gitu. Siap, akan ke sana nanti aku. Terus apa ya? Terus kan udah nih udah mulai lagi sempat off, terus mulai lagi nge-gym, terus akhirnya menjajaki kompetisi di tahun 2023. Berarti sekarang udah berjalan mau 2 tahun ya dari Mau 2 tahun. kompetisi pertama. Tahun ini ada rencana ikutan kompetisi lagi atau mungkin mau ikut Hyrox, kan sekarang Hyrox lagi ini banget ya, lagi apa? Sayangnya aku tuh nggak suka lari, Ra. Jadi aku kayak nggak sanggup deh kalau harus Hyrox. Aku tuh nggak suka banget lari, aku benci banget, tapi masih dilakuin karena menurut aku ya harus bisa. Apalagi aku main rugby kan sekarang, terus kan kayak rugby ya lari gitu, gimana caranya mau nganterin bola kalau nggak lari kan. Jadi lari tuh bener-bener, tapi emang gitu kenapa ya kalau orang-orang yang weightlifting kayaknya menghindari lari deh. Terus orang-orang yang lari kayaknya nggak terlalu nggak terlalu combining latihannya sama weightlifting juga gitu. Dua-duanya sama-sama penting ya. Iya, jadi tuh aku tuh kan CrossFit ya, orang tuh kadang bingung CrossFit tuh apa gitu kan. Nah, CrossFit tuh kan sebenarnya kan program olahraga yang mengcombine sebetulnya. Semuanya ada, kardionya ada, endurance-nya ada, terus mobility-nya ada gitu ya. Terus juga strength-nya ada. Pokoknya kayak semuanya harus bisa, semuanya harus jago gitu. Karena di dalam setiap lomba gitu, itu tuh pasti ada lomba larinya juga. Iya. Gitu kan. Jadi kayak tetap dipaksa harus lari walaupun kita nggak suka Benar. lari gitu kan. Benar. Gitu. Nah, makanya aku tetap maintain-nya itu tetap harus ada larinya sih, Ra. Betul ya, gitu. Tetap harus ada larinya gitu. Kenapa? Karena kita harus maintain otot jantung kan. Iya. Gitu. Supaya nanti pas kegiatan CrossFit-nya nggak cepat capek. Iya, benar. Gitu. CrossFit apa aja aku baca, aku lihat-lihat di Hyrox. Aku kan sempat kayak tahun ini kira-kira bisa nggak ya ikutan gitu. Kayak pengen ngetes badan aja sebenarnya. Terus pas dilihat-lihat ada 8 station dan kita lari dari satu station ke lainnya tuh 1 kilometer. Jadi total 1 kilo. ada 8 kilo. kilometer lari. 8 kilo, terus iya. set lainnya, station lainnya yang harus dilakuin. Aku rasa kayak lari 8 kilo aja aku nggak pernah gitu seumur hidup. Gimana caranya mau lari dan scared dan lain-lainnya gitu kan nggak mungkin. Iya. Kayaknya kalau aku ikutan Hyrox. Apa nanti kita harus ikutan Hyrox terus double female? Iya. Tapi nanti kalau aku ikutan tuh aku nyampe garis finish pas garis finishnya udah digulung, udah nggak ada, udah bubar. Tapi kalau Hyrox tuh nggak ada time cap-nya, tau, Ra.
Jadi nggak kamu ada. mau beresin 4 jam pun bisa. Oh gitu. Kalau CrossFit ada? Kalau CrossFit ada time cap-nya setiap event. Asik, gila sih emang orang-orang CrossFit aku benar-benar ngerasa sebenarnya pada latihan buat nyiapin apa sih kayak zombie apocalypse atau buat Itulah. mau perang gitu mau Kalau masuk tadi nyambung Avengers. ke pertanyaan pertama kamu ya, disakitin nggak? Nggak ada. Kayaknya aku tuh orang paling happy kayaknya, yang nggak punya masalah kayaknya ya, yang tidak dibawa ke Disakitin tempat gym. badannya ya, Iya badannya betul, disakitin. betul, Gitu, betul. bener-bener. Nah, terus aku mau nanya lagi nih dengan segala macam kesibukan. Aku lihat Teo ini anaknya ada 3 gitu. Dua, sorry. Dua. Ponakan kali ya yang satu. Ponakan itu Oh ponakan iya, aku. iya tuh. Ada 2, iya. Ada 2, terus harus ngurus keluarga, ngurus rumah, ada bisnis juga, punya sekolah tadi bilang kan. Terus masih nyempetin buat olahraga. Itu gimana manage waktunya, Teh? Jadi aku tuh kan tadi aku sampaikan kalau aku tuh olahraga seminggu itu tidak kurang dari 5 kali. Jadi rest itu minimal aku punya 2 hari rest gitu kan. Nah, kegiatanku setiap hari itu tuh di weekday gitu ya. Di weekday itu aku 6:30 udah berangkat buat nganter anak sekolah. Setelah itu setelah nganter aku berangkat ke kantor gitu. Jadi kadang orang mikirnya gini kayak, Win lo kerjanya olahraga mulu, lo emang nggak kerja ya gitu kan? Jangan salah. Kalau aku biasanya Jangan ditanya kayak gitu, iya. Iya, orang ada kerjaan aja nggak gue kerjain. Gitu. jangan salah. Kalau nggak ke kantor nanti ada yang ngomel kan gitu. Iya. Jadi aku tetap ke kantor gitu ya, 8 to 5, enggak sih, 8 to 4 ya aku. Aku sampai jam 4 di kantor. Setelah itu, kerjaan apapun yang masih menggantung, aku hold dulu. Gitu. Aku hold dulu, pokoknya jam 4, mau nggak mau aku harus pergi dari kantor. Gitu. Kemana destinasinya? Ke tempat olahraga. Ke tempat olahraga. Gitu. Bener-bener. Aku di tempat olahraga itu sampai sekitar jam 7. Jam 7 baru pulang. Baru ketemu anak-anak. Gitu. Jadi bener-bener aku bagi waktunya, karena kan sebenarnya semuanya tentang prioritas ya. Nah, buat aku olahraga nih salah satu prioritas aku. Gitu. Jadi mau nggak mau pokoknya aku udah bilang sama, kan aku kan kerja bareng ayah ya gitu. Jadi aku udah bilang sama ayah, pokoknya jam 4 aku harus pulang. Bukan buat ngurus anak, tapi buat olahraga dulu. Bener. Gitu. Karena sebenarnya kan olahraga biar fit badannya, biar ngurus anaknya juga lebih maksimal ya, biar kuat. Iya, konsepnya sih sebenarnya harusnya gitu ya, Ra ya. Tapi Mm-mm. seringkali kan udah capek tuh di tempat gym ya. Jadi nyampe rumah tuh kayak udah kayak pengen tidur deh. Nggak apa-apa. Emang apa ya? Kita memaksimalkan yang kita bisa aja gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya udah deket-deket kompetisi, itu bisa seminggu 7 hari itu aku olahraga terus. Bener-bener nggak ada rest day ya. Bener-bener nggak ada rest ya, gitu. Gila sih, mantap banget. Teh ini bener-bener menginspirasi. Dan anak-anak tuh kayak udah, Bunda, kenapa kok rajin banget olahraganya? Iya, Bunda mau kompetisi. Oke, mereka udah kayak, oh ya udah. Iya sih Gitu. ya, aku lihat juga sebenarnya buat kita bisa konsisten, bisa disiplin tuh kita harus ada di lingkungan yang suportif juga sama kita gitu. Jadi buat Akang Teteh, kalau pasangannya pengen olahraga, dibantu, didukung ya gitu. Iya nggak sih, memudahkan punya suaminya pasti dukung banget, anak-anak juga udah ngerti kalau oh Bunda mau pergi kompetisi, mau siap-siap kompetisi gitu, kayak pasti mereka juga ngerti kan. Enak kan kalau kayak gitu. Lucunya ya, sampai anakku yang kecil ya, anakku tuh sampai ngomong gini, misalnya dia lagi ketemu sama temennya neneknya gitu ya, adik Bunda mana gitu kan, Bunda lagi sibuk katanya gitu, kemana Bundanya? Bundanya sibuk ini ya, yang suka angkat beban ya gitu kan. Anakku ditanya gitu kan, Nggak Bunda bisa jawab. suka angkat beban ya gitu kan. Bukan, Bunda mah bukan suka angkat beban besi, katanya. Bunda mah sukanya ngangkat beban kehidupan. Waduh, itu lebih berat loh daripada angkat beban besi. Mendingan mengangkat besi ya padahal ya. Iya. Teo ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku boleh sambil Boleh. satu kita coba bantu jawab ya. Tapi teman-teman tolong ya, aku ini bukan nutrisionis, aku tuh Iya. bukan ya.
Iya, aku juga selalu bilang gitu ke teman-temanku yang nanya, dietnya gimana sih, Ra? Aku selalu disclaimer di awal kalau kita nih bukan dietitian, bukan nutritionist, bukan ahli Betul. gizi. Jadi kalau memang mau nyontek meal plan kita, coba tolong paling enggak baca-baca kebutuhan buat masing-masing sendiri. Tapi kalau sebenarnya kan kalau diet plan atau meal plan semua orang basicnya tuh sama-sama aja kan ya, mirip-mirip aja sebenarnya. Yang penting kita butuh proteinnya tinggi buat sehari-hari, terus kita butuh karbohidrat yang cukup buat beraktivitas, buat serat yang cukup buat siklus pencernaan, gitu aja kan. Betul, Kalau kombinasinya betul. gimana sih, ya ulik-ulik aja sendiri, harus baca-baca karena kita juga kan bisa sampai kayak gini kan juga nggak seminggu 2 minggu gitu loh, kita kan juga hitungannya bertahun-tahun kan gitu. Ini Betul, tapi kebetulan nggak ada yang apa-apa. nanya, Coba ini aku sharing aja ya, gitu ada yang maksudnya. nanya nutrition intake-nya gimana Teh Winnie? Ada diet makanan khusus nggak? Nah kalau Teteh sendiri pribadi itu gimana diet Bunga nih meal bener-bener nih plan-nya? bunga nih. Nutrition intake. Sejujurnya, aku tuh waktu awal mulai join CrossFit gitu ya, aku tuh punya kelebihan berat badan. Hmm. Di situ aku memang betul-betul jaga intake aku. Karena aku sedang defisit, aku menerapkan defisit kalori waktu itu. Jadi latihannya kencang, defisit kalorinya juga aku jalanin gitu kan. Tujuannya apa? Buat fat loss. Kalau defisit kalori itu sebetulnya kalau kita ngomongin nutrition intake gitu ya, kan ada protein, ada serat, ada vitamin, mineral yang lain gitu ya. Itu sebetulnya teman-teman bisa pakai misalnya teman-teman harus tahu dulu sebetulnya kebutuhan kalori kalian per hari itu berapa, gitu kan? Nah, ngitungnya pakai apa? Ngitungnya banyaklah sekarang ada kalkulator, ada apa namanya kalkulator nutrisi gitu ya. Ada juga misalnya kalau misalnya kita ada timbangan InBody misalnya gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, dari situ baru nanti aku sih yang aku lakukan adalah aku betul-betul ngitung kalori yang masuk ke aku perharinya berapa. Itu waktu aku mau fat loss gitu. Nah, tapi kalau di titik aku sekarang, aku kan latihannya banyak strength training ya. Strength itu yang dibutuhkan gula. Sebetulnya yang dibutuhkan gula. Jadi aku tidak pernah skip nasi. Aku tetap Aku makan juga bingung nasi. kenapa kita harus musuhan sama nasi. Kita tuh orang Iya loh. Indonesia loh. Iya loh, padahal nasi itu nggak jahat loh. Iya, tapi Yang jahat tuh temennya loh disesuaikan. sebenarnya. Bener, Kalau bener, bener. nasi ditambah sama babat goreng, sama kol goreng, nah itu yang jahat sebenarnya. Iya, temen-temennya ya yang harus kita pikirin ya, Temennya yang gimana. jahat loh Bener, sebenarnya. bener, bener. Jadi masih makan nasi kan? Masih dong. Masih ya? Iya sama, aku juga Masih. masih banget nasi. Kalau ada yang nanya, Kak Ira tapi makan nasi nggak? Makan nasi. Kenapa? Makan. Nasi nggak Kalau jahat. mau fat loss memang dikurangi. Iya. Tapi aku tidak pernah meninggalkan sama sekali. Dari mulai fat loss sampai sekarang maintain tuh aku nggak pernah meninggalkan nasi. Nutrition intake yang paling penting adalah kebutuhan protein sebetulnya. Betul, betul. Mau kita rajin olahraga, mau kita tidak pernah berolahraga, protein tuh nomor 1. Iya, itu sebenarnya itu kayaknya yang kita kurang kurang dibiasain dari dulu karena dari dulu kita tuh yang penting banyak nasinya gitu lauknya. Iya, padahal yang harus paling banyak tuh protein gitu. sebetulnya. Betul gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang misalnya kegiatannya ya memang bukan olahraga misalnya gitu ya, kayak daily basis biasa gitu ya, kantor pulang misalnya gitu. Dia punya apa namanya kayak hitungannya sendiri kebutuhan protein hariannya berapa. Kalau misalnya mau sebagai bodybuilder atau misalnya sebagai penggiat olahraga itu kebutuhan proteinnya lebih banyak lagi. Kayak gitu aja sih, Bung, sebetulnya. Gitu. Aku tuh sampai bikin ini loh, bikin table isinya makanan-makanan yang kita suka makan sehari-hari kayak dada ayam, ikan salmon gitu-gitu sama protein per servingnya berapa. Karena ya tiap hari sekarang tapi gitu. lama-lama kan capek ya, Ra, Iya. sebetulnya ya, gitu loh. Benernya Maksudnya capek lama-lama. nimbang porsi makan, terus nimbang
ngitung kalori berapa, ngitung ini jumlah protein berapa gitu. Cuman ya sebetulnya balik lagi ke goals ya gitu. Kalau misalnya memang mau cutting misalnya gitu atau mau bulking kan itu beda ya kebutuhannya gitu kan. Nah, gitu sih. Sebenarnya intinya kalau misalkan nggak mau atau terlalu malas buat ngitung-ngitung gitu, kita mindful aja ya gitu. Betul. Boleh kayak aku tuh sweet tooth, jadi tiap hari aku masih nyari yang manis-manis Oh, gitu. aku juga. Aku butuh banget Aku makan juga. donat paling enggak gitu kan, Iya. atau enggak apalah coklat sepotek gitu, pasti masih nyari. Itu nggak apa-apa, asal ya mungkin kalau dulu aku bisa makan donat. Aku juga kan tadi Teo ini bilang awalnya tuh dari kelebihan berat badan ya. Mm-mm. Aku sempat obesitas 2 tahun lalu. Oh, oke. Aku udah kayak gini, ngobrol gini aja aku mesti istirahat dulu Teh. Itu sedih banget sih rasanya. Aku tuh sampai 86 berat badannya. Oke. 86, maksudnya kayak kondisi belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, belum punya anak, 86 udah mau 90 buat cewek itu kan gila gitu. Itu kenapa kok bisa gitu kan gitu. Jadi aku mulai dari berat badanku berat banget sampai akhirnya sekarang turun kurang lebih 14 kiloan. Hebat sekali. 14 kiloan. Sebenarnya tuh kalau misalnya dihitung-hitung 14 kilo itu kayak dalam setahun kayak sebulan 1 kilo, kayak nggak terlalu kerasa kan gitu. Cuman body transformation kan nggak gitu kalkulatornya ya, nggak cara ngitungnya nggak gitu. Jadi kalau nutrisi yang penting tadi buat pertanyaan dari Teh Bunga, nutrition intake yang paling penting diutamakan adalah high protein. High Gitu protein, ya. betul. Dan nggak musuhan sama nasi. Nggak musuhan sama nasi. Bahkan gini sih Ra, sebetulnya kan tergantung jenis olahraga. Aku yakin teman-teman di sini juga pasti sebetulnya banyak penggiat olahraga. Mungkin ada yang rajin tenis, golf gitu ya, renang, atau misalnya sepeda gitu ya, atau bahkan lari sekarang yang banyak gitu ya. Nah, sebetulnya sih balik lagi ke kebutuhan masing-masing gitu kan. Kayak misalnya kalau larinya mau kenceng gitu ya, memang pengen jadi runner sejati misalnya gitu, mau nggak mau pilihannya badannya harus kering. Iya, Ya benar. kan, badannya harus tipis banget. Biar ringan Gitu ya. kan. Biar ringan, karena kalau enggak ya pace-nya segitu-segitu aja. Ibaratnya gitu kan. Nah, tapi itu pun sebetulnya kalau misalnya kayak lari kan juga tetap harus butuh nasi sebetulnya ya gitu. Iya. Kenapa nasi? Kenapa nggak kentang? Karena sebetulnya nasi itu karbohidrat yang paling gampang diserap sama tubuh dibanding kentang sebetulnya. Lebih cepat Jadi diserapnya. cepat dirubah jadi energi. Gitu. Gitu. Oke. Gitu. Nah, sedangkan kalau aku lebih banyak di strength training kan. Strength training, aku tuh awalnya kan dari CrossFit. Dilema, Ra. CrossFit itu kan yang dibutuhkan kan agility ya, lincah. Iya. Kalau berat badannya, agility-nya turun. Iya. Ya kan? Iya. Tapi aku sekarang lebih banyak strength training untuk Olympic lifting. Olympic lifting itu kalau makannya nggak banyak, nggak ada tenaganya, Ra. Nggak keangkat. Nggak keangkat. Iya. Gitu. Jadi kayak sekarang tuh aku tuh di tahun 2025 ini gitu ya, kalau tadi kamu nanya kayak ada rencana lomba lagi nggak misalnya di tahun ini gitu ya. Aku tuh di persimpangan sebenarnya. Karena sebenarnya jadwal kompetisi CrossFit tuh udah ada beberapa 2025 ini. Tapi di akhir tahun nanti aku mau ikut Praporda ceritanya. Wow. Mewakili Jawa Barat. Mewakili Bandung. Wow, good luck Teh Winnie aku padamu. Gitu. Nah, itu harus banyak makan tuh. Iya benar harus banyak gitu, makan. Iya, karena aku harus naikin angkatan aku kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan goals-nya mau jaga buat estetik, kayak beda lagi kan ya. Kalau kita kan udah kadang-kadang nggak terlalu bikin estetik, yang penting kekejar nih apa sih weight-nya keangkat gitu, kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Teh Bunga tadi pertanyaannya tentang nutrition intake. Ini ada pertanyaan lucu banget. Protein cung pokoknya Ada cung. Kenapa? Omben nih. Oh iya, protein. Ini ada pertanyaan. Tahu ini izin punten bertanya, saya Indra Mama tahun 2006.
Habis selesai nge-gym langsung masuk angin, butuh saran biar badan tetap fit di usia menjelang senja. Hai teman-temanku semua, ingat kita tuh sudah tidak muda lagi ya. Ada yang sudah kepala 4, buat yang angkatan 2006, berarti sekarang usianya sekitar 36, 4 tahun lagi menuju 40. Ya kan? Nah, tolonglah, investasi paling utama adalah badan. Setuju, aku setuju Setuju. banget. Iya. Investasi utama tuh olahraga. Jadi kadang kalau misalnya tadi Mas Indra ya, Pak Indra ini masuk angin, nah perlu diteliti dulu habis Ya olahraga teh. ngapain. Kenapa bisa masuk angin? Kang Indra habis olahraga ngapain, Kang? Ngapain Kang Indra habis olahraga? Itu di-push banget sama PT-nya. Jadi apa namanya? Keluar-keluar masuk angin itu. Jadi kapok, nggak datang lagi. Nah itu tuh yang banyak apa namanya dialami gitu ya sama teman-teman yang pengen mulai olahraga nih. Apalagi di usia kita. Aku pribadi, aku menyarankan teman-teman semua yang sudah usianya menjelang 40, apalagi yang sudah 40 gitu ya, tidak ada pilihan lain selain olahraga berangkat ke tempat gym. Bukan lari, bukan nggak boleh lari ya, lari boleh, berenang boleh, segala, main bola boleh, futsal boleh. Tapi nggak boleh tinggalin strength training. Tapi bukan yang kayak aku, bukan yang CrossFit, bukan. Cukup pakai PT di tempat gym gitu ya, itu sudah sangat cukup. Kenapa? Karena walaupun awal-awal kayak Mas Indra gitu ya, awal banget tuh pasti DOMS-nya parah. Oh iya. DOMS tuh apa ya? Ya, teh. Badannya tuh jadi sakit semua lah kalau habis Oh, benar. olahraga. Aku 1,5 sampai 2,5 bulan pertama Iya, teh. pas mulai nge-gym, badanku nggak pernah nggak sakit. Sampai kalau misalnya kayak lagi sama temanku, terus temanku kayak, hey gitu, aku linuk banget rasanya saking sakit semua. Tapi habis itu, ya udah nggak pernah sakit lagi. Nah, malah ya Mas Indra, itu tuh harus dijalanin terus. Nggak boleh berhenti. Pada saat Oh badan kita iya, siap. sakit, kan konsepnya gini, kalau gym tuh ya, tapi ini kayaknya di sini juga ada Mas Resa juga, tolong Iya, ya, kamu tadi kan tuh juga, di bawah Kang Resa bilang saya 39 loh. iya kan, bentar Saya lagi 39 40 loh, kan, katanya gitu. iya makanya. Jadi Oh, sebetulnya aku kan 2027, masih belum. konsepnya strength training itu kan sebetulnya pada saat kita bergerak itu kan merusak otot. Sebetulnya ya otot kita tuh dirusak. Jadi pasti Dirobek. pulang dari gym tuh sakit badan. Nggak mungkin pulang dari gym nggak sakit badan. Kalau nggak sakit badan berarti ada yang salah sama latihannya. Atau programnya nggak benar. Karena nggak bikin otot kamu rusak gitu loh. Otot kita tuh rusak. Karena dengan otot rusak itu, terus kita kan makan protein banyak tuh. Ya kan? Entah minum susu protein kah, pokoknya protein intake lah di situ gitu kan. Nah, itu si proteinnya itu dia langsung ngejar tuh ke otot-otot kita yang rusak. Buat apa? Buat diperbaiki, buat dijadiin lagi, buat dikencengin lagi. Gitu sih sebetulnya Mas Indra. Makanya nggak boleh berhenti. Aku Kalau nggak berhenti, punya bakal tips lagi sakit gimana lagi ya. caranya nggak masuk angin. Aku Nah, cuma itu dia. Gue setiap kali apa namanya abis nge-gym tuh langsung pasti wah gila keringet dingin kan tuh. iya Keringet dingin. Nah, abis itu nggak datang lagi gue. harus datang. Harus datang. Yang Oke, paling penting oke, itu adalah istirahatnya cukup. Jadi habis oke. gym, habis itu apa namanya entah makan gitu ya atau misalnya minum susu protein terserah. Habis itu tidur. Oke. Wah, Mungkin thank you bisa banget sambil pakai Teh koyo Lini, kali Kang Teh Indra. Ira. Koyo Apa pakai tuh? Ya dikasih apa namanya voltaren mah nggak kapak apa-apa lah. gitu. Oh iya, siap, siap. Thank you, thank you, thank you. Makasih pertanyaannya Kang Iya Indra. soalnya aku aja sampai sekarang ya Ra, aku tuh latihan tiap pulang ke rumah badannya sakit, nggak pernah nggak sakit. Pasti, iya pasti. Sakit, nggak pernah kan kadang orang bilang, Teh ini itu kayaknya sebulan pertama ya bakal sakit. Enggak. Pada saat intensitas latihan kamu selalu naik, badan kamu akan selalu sakit. Iya. Gitu. Makanya aku tuh nggak pernah nyampe rumah badan aku tuh
kayak fit nggak kerasa apa-apa tuh nggak pernah. Nggak mungkin, Ada iya. aja kayak Itu nggak mungkin banget. nggak mungkin gitu karena intensitasnya naik terus Mhm. gitu. Tapi apa ya? Kalau intensitas naik, iya maksudnya kalau sakit-sakit tuh terus kita sambil nginget-nginget gila ya. Waktu kita baru mulai nge-gym bahkan segini tuh nggak keangkat, terus sekarang udah Betul, bisa. Tuh rasanya nggak ada yang ngalahin sih, betul, betul, ya. betul, betul. Ini kan Terus, sebenarnya nyambung nih sama pertanyaannya Om Ben sebetulnya Taira. mm, Coba deh lihat. Kalau misalnya sudah tercapai, apakah akan tetap berolahraga? Masalahnya targetnya bakal naik terus kan? ya bener. Targetnya tuh naik terus. Kalau Iya, buat atau aku kayak ya aku gitu. kalau nggak target naik di bidang atau di cabang olahraga yang sama kayak aku BM banyak pengen nyoba olahraga baru. Jadinya sekarang Hmm, itu buat support olahraga-olahragaku yang lain gitu. Kan gitu. pasti Jadi pasti jadi disesuaiin lagi latihannya jadi kayak betul, gimana. betul, Pasti betul. Makanya aku teman-teman tuh aku yang basket beda sama teman-temanku yang latihan betul. yang atlet-atlet tenis misalnya atau main Mm-mm. golf gitu kan beda latihannya gitu. Iya, apalagi kan maksudnya kalau misalnya kayak aku Olympic lifting gitu ya, itu kan target angkatan kan selalu naik Iya. gitu ya. Kayak misalnya aku di titik sekarang kompetisi terakhir aku kemarin akhir tahun 2024 aku bisa angkat clean jerk aku 60, snatch aku di 48. Terus kompetisi berikutnya kemarin bulan Februari gitu, itu aku naik clean and jerk aku jadi 71 gitu kan. Terus udah Itu udah gitu lebih berat dari berat badan kamu pasti kan teh? iya, snatch aku udah 751 gitu kan. Nah, nanti buat Praporda aku punya target lagi, snatch aku nggak boleh kurang dari 60, clean jerk aku nggak boleh kurang dari 80 gitu kan. Oh, Itu. gila semangat. Jadi kayaknya akan terus ada alasan untuk berolahraga. Iya, bener. Olahraga tuh Tentu nggak bisa ada, jadi lu temukan nggak bisa habis ya. Terus kalau misalkan Mm-mm, emang goalsnya udah tercapai pun kita nggak bisa berhenti. At least kita betul. mesti jaga badan ya. Mm-mm, betul, 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 betul. Nih, Ada salam kenal Bayu 2008 saling share account Strava. Yuk boleh sok kalau mau saling share account Strava bisa di drop akun Stravanya di chat box ya. mm-mm. Aku sih nggak pakai Strava, jadi nggak punya. Aku pernah sepedaan soalnya ya, tapi aku kayaknya nggak suka deh sepedaan. Oh gitu. Jadi aku tuh waktu COVID aku tenis. Hmm. Waktu COVID aku private tenis. Terus udah gitu pas COVID suamiku ngajak sepedaan, aku ikut sepedaan gitu Hmm. kan. Tapi habis itu kayaknya aku mikir kayak ini bukan olahraga aku deh gitu. Iya. Kayak aku harus balik lagi deh Bener. ke Kita tempat gym. kita ada ini ya, ada olahraga yang sesuai sama personality gitu. Kayak aku Betul, berapa betul. kali nyoba. Aku sekali seumur hidupku nyoba yoga. Aku belum cocok, aku Padahal itu bilang penting nggak loh suka sih, sebetulnya. mungkin karena belum aja kali ya, kan dulu juga Iya. aku nggak suka nge-gym gitu, terus sekarang jadinya ke gym udah kayak ke rumah tetangga gitu, udah datang mulu, terus pilates gitu aku kayak kayak kurang, apa ya, kayak pengen ngamuk gitu rasanya. Makanya aku rugby, di rugby Hmm, tubruk-tubrukan, tackle-tackle, iya. bisa. Emang sukanya yang hardcore ya? Iya, harus yang Iya. rusuh gitu, mungkin Harus yang makanya rusuh ya. iya, terus kadang-kadang karena di gym aku tuh banyak banget kelasnya, mulai dari kettlebell, ada Mm-mm. stillness, ada dance, ada bare yang kayak balet itu. Aku Mm. coba satu-satu, bener-bener kayak tiba-tiba aku ikutan kelas dance. Wah, aku bukan kayak Batavia dancer, jadi kayak Batalion dancer teh. Cocok Badannya kaku semua kayak ya. Brimop, iya. Gitu. Jadi olahraga tuh banyak banget macamnya bisa dicoba. Kalau emang nggak suka lari ya ada yang lain. Kardio juga nggak cuma lari kan, bisa rowing, bisa skirt, bisa apa lagi teh kardio kalau nggak lari. Zumba ya kalau buat Zumba. cewek kan Trampolin juga banget. sekarang kan banyak tuh Fit trampolin. ya. Itu kan kardio. Bener bener bener.
Mm-mm. Terus ada Teh Winnie, salam kenal, aku Rini, aku 06. Seminggu berapa kali latihan weightliftingnya atau berapa jam per weeks untuk maintain? Tadi udah dijawab seminggu nggak pernah kurang dari 5 kali ya. Ya, Kalau durasinya tadi dari jam 4 sampai jam dari jam 4 sampai jam 7, 3 jam. 3 jam. Dia sama rest. Kadang itu juga kadang ya untungnya ya suamiku tuh untungnya nggak rewel ya. Maksudnya kayak kapan ngurus anaknya gitu. Ya udah kamu aja yang ngurus gitu. Pokoknya aku di tempat gym dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga nggak rewel, soalnya nggak ada suami. Berarti harus dinikmatin betul-betul ya. Iya. Terus ada Kang Resa Teh Winnie, punten nanya, saya Resa, akun 2006. Saya newbie nih, aku nggak percaya. Bohong banget ini mah, bohong banget Body ini. mass index-nya berapa persen? Kenapa kecabangan gymnya milih body lifter atau strong woman? Saran dong buat para professional worker bikin badan fit dan luangin waktu ke gym. Ini pertanyaan yang bagus nih, gimana caranya ngeluangin waktu? Kalau misalnya agenda sehari-harinya agak beda dari Teh Winnie, kira-kira ada tips nggak buat kita buat nyelipin waktu olahraga di keseharian kita? Coba aku lupa Kang Resa, aku body mass index-nya berapa karena aku tuh jarang banget ngukur sebetulnya. Tapi kalau terakhir ngukur, kalau nggak salah ya, kayak body score aku itu ada di body score 87/100. Pokoknya sekitaran situlah. Aku nggak tahu BMI-nya berapa, aku lupa. Nah, kenapa kecabangan gymnya milih body lifter atau strong woman? Kenapa ya? Awalnya coba-coba, tapi ketagihan. Makanya sebenarnya kita nggak boleh coba-coba ya. Iya. Sebenarnya sih karena gini, aku ngerasa aku tuh punya target yang jelas. Aku harus bisa ngangkat berapa. Gitu. Kalau misalnya kayak nge-gym biasa gitu ya, yang sudah aku lakukan dari 2006, itu tuh lebih kepada maintain badan kan. Udah sampai situ aja. Aku nggak punya target, aku pengen bisa back squat berapa. Aku nggak perlu punya target, aku bisa front squat berapa, bisa push press berapa misalnya gitu ya. Tapi karena aku ikut CrossFit dan aku ikut weightlifting gitu ya, aku jadi punya target. Dan targetnya tuh jelas gitu loh, terukur. Lo harus bisa angkat segini ya, Win, setelah 3 bulan. Lo harus bisa ngangkat segini ya gitu. Nah, aku tuh belum nemu kayak cabang olahraga lain yang targetnya tuh sejelas itu gitu. Gitu sih, gitu. Makanya kayak pokoknya Winnie back squat sekarang berapa gitu kan. Nah, itu tuh buat aku challenging. Gitu. Makanya aku pilih ini, Kang Resa. Saran dong buat profesional worker bikin badan fit. Gimana ya? Aku selalu bilang sama teman-teman aku, semua itu tuh tentang prioritas. Semua tuh tentang prioritas. Mau berangkat ke gym, mau latihan di rumah, mau modal trainer dari YouTube, gitu ya. Itu tuh semua tentang prioritas sebetulnya. Gimana cara luangin waktunya? Gak ada pilihan lain, cuman mau atau enggak. Gitu, kayak punya target atau enggak. Apalagi aku tuh kadang sedih tahu kalau misalnya denger ya temanku cerita, Win gue punya asam urat nih, Win gue darah tinggi nih gitu. Padahal usianya belum 40 nih gitu ya. Kayak, kita emang nggak muda lagi tapi kita juga belum setua itu kan ya. Iya gitu, maksudnya kita tuh ada di tengah-tengah lah gitu loh, kayak mature tapi belum terlalu mature gitu kan. Jadi sebenarnya saran buat para profesional, aku sih selalu bilangnya luangin waktu 1 jam ya sehari, cukup banget. 1 jam sehari, mau latihan di rumah, mau latihan sebelum tidur, apalagi nih ya, apalagi sekarang kalau teman-teman tahu kan banyak tempat gym tuh 24 hour buka dia. Gitu kan gitu. Kadang aku bingung ya, kayak siapa sih yang mau latihan gitu ya, sampai tempat gym aja dibuka 24 jam gitu kan. Nah, tapi ternyata ada kok marketnya gitu. Ternyata akulah orang stres itu yang latihan. Itulah.
Gitu. Nah, yang paling penting adalah gini Kang Resa, mungkin pada saat lagi di kantor gitu ya, itu luangin stretching. 1 jam duduk, habis itu stretching. 1 jam Iya. duduk, habis itu stretching. Stretchingnya jangan ketinggalan lah, Mm-mm. gitu. Terus udah gitu, latihan tipis-tipis, misalnya kayak squat aja, air squat misalnya gitu ya, tanpa beban gitu, dari kursi apa namanya di kantor pun itu bisa banget gitu air squat gitu, untuk nguatin otot kaki gitu. Jadi latihan-latihan sederhana itu juga bisa dilakukan. Tapi balik lagi semuanya tentang mau atau enggak. Mungkin kalau boleh nambahin dari aku yang juga punya rutinitas pergi ke kantor, kerja di kantor gitu, kalau emang niat buat olahraga, misalkan satu pengen pergi nge-gym, bisa pilih, pokoknya pilihannya cuma 2, antara yang dekat rumah sama dekat kantor. Dekatnya as in sedekat mungkin walking distance, Betul. yang nggak perlu kita effort lagi nyari parkir atau apa gitu. Itu karena itu yang bikin nanti ke depannya jadi excuse, nggak males gitu. Kalau Mm-mm. jalan tinggal, apalagi kalau misalnya kerjanya di Jakarta kan hampir semua gedung perkantoran tuh ada, setiap berapa gedung ada gym sekarang ya gitu. Betul, Jadi betul, kayak betul, bisa betul, bisa betul, mulai dengan itu, dengan pilih yang paling deket yang kira-kira bakal bikin betah itu aja. betul. Oh, sama ini sih sebetulnya. Pada saat kita maintain badan, itu pilihannya 2. Bisa or atau and gitu ya. Jadi bisa dilakuin dua-duanya atau bisa pilih salah satu kalau misalnya memang masih nggak bisa. Misal, kalau misalnya betul-betul kayak gue nggak punya waktu Win tapi buat olahraga misalnya gitu ya, gue sesibuk itu misalnya gitu ya. Tapi dia pengen nggak punya asam urat misalnya gitu ya, dia nggak pengen punya darah tinggi misalnya gitu. Pilihannya adalah hanya satu, kontrol makanan. Udah itu doang gitu ya. Paling enggak intake-nya yang dibenerin. Kalau kamu masih nggak punya waktu untuk olahraga gitu. Sesibuk-sibuknya, nggak sempet-sempetnya, makannya harus dijaga berarti. Karena kalau misalnya olahraganya enggak, makannya berantakan, ya sudahlah. Itulah sarang penyakit kan gitu. Gitu. Nah, atau misalnya olahraga nih. Olahraga, tapi makannya masih sembarangan. Itu pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi tinggal nanti diukur goals kita nyampe atau enggak gitu. Karena waktu itu awal aku olahraga, aku tuh prinsipnya adalah aku olahraga supaya bisa makan enak. Karena aku nggak mau diet gitu. Jadi aku olahraga, makan mah makan gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya diatur-atur tuh nggak ada gitu kan. Waktu setelah apa namanya setelah fat loss itu gitu ya. Ya udahlah olahraga buat bisa makan enak gitu kan. Tapi habis itu ternyata aku punya goals lagi. Nah, baru diatur lagi tuh makannya kayak apa gitu. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya kayak gue nggak bisa diet nih Win, apalagi kalau misalnya harus clean eat gitu ya, yang bener-bener kayak raw food misalnya gitu ya, atau misalnya nggak makan gorengan, nggak makan tepung misalnya gitu. Kalau misalnya masih nggak bisa tinggalin itu, pilihannya cuma satu, olahraga yang dibanyakin. Kalau enggak, ya tepung sama gulanya yang dikurangin, udah gitu. Itu paling minimal sih ya, ngurangin tepung Betul, sama gula tuh udah betul, bener-bener minimal banget tuh. betul. Bener-bener bener. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahin nggak Teh ini terkait tadi untuk profesional? Oh, udah sih. Nah, kalau nggak kita agak minggir sedikit pertanyaannya karena dari tadi kita udah ngomongin olahraga terus. Sekarang aku pengen tahu soal si bisnisnya Teh ini nih, kerja kita agak kerjaan sedikit gitu. Oke. Boleh cerita nggak sih Teh ini sekarang yang dikerjakan itu apa? Tadi punya sekolah digital marketing juga. Kita pengen tahu lebih banyak soal dunia kerjanya Teh ini. Gitu. Oke. Jadi, aku nih ngelola 2 perusahaan yang sangat berbeda gitu ya. Yang satu bisa disebut old school banget lah, karena dia manufaktur gitu ya. Artinya maksudnya pengelolaannya dia agak sulit untuk bisa apa namanya digiring ke cara sekarang lah gitu. Agak sulit gitu ya manufaktur gitu. Jadi aku tuh produksi di kantor itu ada kantor aku tuh di Soreang. Jadi Oh, di sana tuh aku ada pabrik gitu ya. Pabriknya itu
kita produksi alat kesehatan, fokusnya ada di produksi tensimeter. Gitu. Jadi aku banyak produksi tensimeter gitu kan. Nah, tapi customer utama aku sebetulnya bukan dari Indonesia. Aku banyak ekspor ke Jerman. Oh, oke. Gitu. Jadi customer utamaku di sana di Jerman sama di Taiwan. Itu untuk yang manufaktur. Nah, setelah itu di tahun 2017 ya. Di tahun 2017-an lah gitu kan. Nah, itu kita ngelihat nih digital marketing tuh mulai gembar-gembornya mulai muncul lah 2017 gitu ya, 2016 2017 tuh mulai muncul gitu kan. Nah, di situ akhirnya aku sama Bapak gimana kalau misalnya kita bikin sekolah digital marketing gitu. Nah, akhirnya kita bikinlah di bawah naungannya PT TUW Global gitu ya. Kita punya produk namanya Digital Marketing School. Di situ gitu kan. Jadi teman-teman yang punya bisnis gitu ya, yang punya bisnis, yang pengen kepoin Instagram aku di Digital Marketing School juga bisa langsung dibuka gitu ya. Nah, di situ tuh sebetulnya fokusnya itu adalah yang pertama namanya juga sekolah ya, sekolah digital marketing. Artinya aku tuh punya banyak program untuk semua level lah, mahasiswa ada, SMA ada, profesional juga ada gitu ya. Itu untuk digital marketing. Jadi all about digital marketing semua kita handle gitu. Keren banget. Nah, ternyata yang punya bisnis udah sekolah nih di digital marketing school, tapi ternyata kan detailnya banyak sekali ya gitu. Artinya kan oke nih, gue masih juga kewalahan nih karena ternyata yang dikelola banyak gitu kan, yang harus diperhatikan banyak gitu. Nah, di situ aku juga menyediakan jasa agensi. Gitu. Jadi aku juga ada di Digital Marketing School itu, kita juga punya namanya agensi sosial media. Gitu. Jadi kita yang kelola promote bisnis-bisnis betul. yang owner bisnisnya pada sekolah di situ sekalian. Betul gitu. Jadi dari mulai ngelola Instagram, TikTok, Facebook gitu ya. Kita iklanin by Google Ads, by Instagram Ads misalnya gitu. Nah, itu kita yang handle semua. Gitu. Keren banget. Luar biasa. Agak menyimpang ya, sebenarnya nggak ada akuntansi-akuntansinya sih. Aku juga dari lulus kuliah sampai sekarang aku belum pernah kerja akuntansi sama sekali. Nggak pernah. Masuk bank aku ke Korsek maksudnya. Di bank di Korsek, habis itu aku pernah di agensi juga, tapi pegang anak bisnis, unit bisnis yang under si agensi itu gitu. Terus sekarang di mining. Rel, nggak pernah akuntansi dari dulu. Akuntansinya cukuplah 2 tahun kemarin itu ya, 2 tahun di EY. Mungkin kalau dibilang salah jurusan mungkin, tapi aku bisa bilang aku nggak salah pilih environment masuk akuntansi Unpad. Betul. Karena bekalnya kepake sih sebetulnya ya gitu. Hanya ya namanya kan kita ternyata nasib itu menggiring kita ke arah yang kadang tidak kita duga gitu kan. Gitu. Jadi sekarang sih lebih banyak jualan aku. Mantap deh pokoknya. Ayo kita cari lagi pertanyaannya tahu ini. Ada yang nanya, pernah cedera nggak? Wah, jangan ditanya. Jangan ditanya. Badanku sudah recovery berkali-kali. Dari mulai sobek tendon, terus udah gitu low back pain, udah semualah pokoknya. Sobek berkali-kali bahuku, itu juga udah nggak kehitung lah selama 2 tahun ini. Ada yang sampai surgery nggak tahu ini? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jadi aku betul-betul itu tuh sampai kayak, wah, aku gerakin tangan aja nggak bisa. Yang kapan tuh? Yang mana? Yang sobek tendon itu? Di sini. Jadi kiri aku tuh udah bener-bener, makanya kalau misalnya kayak aku lagi ngangkat berat gitu ya, udah ada suara tek, wah udah, berarti aku udah istirahat dulu. Gitu. Jadi recovery-nya lama juga kan. Itu sebenarnya yang jarang diomongin kalau kita intensitas olahraganya segitu, kita jarang banget bahas gimana
cara recover mental kita juga pas kita Mm-mm. punya injury di Iya, badan gitu betul. ya. Betul. Tapi ya kadang orang tuaku juga sampaikan kayak, Mbak bisa nggak latihannya yang biasa aja? Terus aku tanya latihan yang biasa tuh kayak apa, Bu? Udah aja Zumba di rumah gitu. Iya, Udah aja benar-benar Zumba di rumah. Nggak bisa, aku bilang. Nggak bisa, nggak apa-apa. Mau cedera Iya. juga nggak apa-apa, aku bilang. Iya. Cedera tangan ya udah kita latihan kaki gitu kan. Betul, selalu ada alasan. Iya. Nggak bisa leg day, masih ada upper day. Iya, benar. Nah, ini kita balik lagi. Tadi udah ngomongin soal dunia kerjaan. Aku pengen tahu, karena kalau buat aku perubahan, maksudnya ada rutinitas aku buat olahraga itu bener-bener bikin aku jadi kayak orang yang baru gitu. Itu tahun ini ngalamin juga nggak sih seiring dengan mengadopsi hidup sehat, terus segalanya lebih mindful, itu kualitas hidupnya overall perubahannya kerasanya gimana sih Teh gitu? Yang paling pasti sih ya, aku ngerasain banget badan aku tuh sangat bisa diajak kerjasama untuk memenuhi kegiatan aku sehari-hari. Jadi nggak cepet capek gitu ya. Terus juga kaki terutama gitu ya, kaki tuh kuat banget. Mau diajak apa misalnya gitu ya. Terus misalnya nih di rumah angkat-angkat galon, angkat-angkat gas ke lantai 2 tuh kayak udah pokoknya aku udah nggak butuh suami aku deh untuk melakukan itu. Maaf ya suami. Maaf ya suami gitu kan. Jadi aku ngerasanya badan aku ini sangat bisa diajak kerjasama untuk menjalankan semua aktivitas aku yang lain gitu. Nah, terutama ya Ra, aku kan sudah punya 2 anak gitu kan. Aku melihat nih, kenapa kok aku bisa ada di track yang seperti ini gitu ya soal olahraga. Aku ngerasa karena aku punya orang tua yang memberikan contoh. Oh, oke. Gitu. Jadi ayahku nih beliau tidak merokok, beliau juga rajin olahraga gitu ya. Jadi contoh yang ada di depan mata aku seperti itu gitu kan. Nah, itu tuh pengen aku adopsi untuk keluargaku. Gitu. Jadi apa namanya? Sebetulnya goals terbesar aku adalah aku memberikan contoh sama anak-anak. Sebetulnya goals terbesar aku untuk olahraga tuh itu, makanya aku nggak akan pernah berhenti buat olahraga. Bahkan anakku aja gitu ya, anakku aja sekarang itu sudah aku assign gitu ya untuk juga ikutan weightlifting. Oh iya itu boleh ya anak-anak ya Boleh, ternyata nggak. Maksudnya kan boleh. orang pada concern itu anak-anak apa enggak ntar jadi nggak tinggi gitu, kayak gitu-gitu Enggak, justru bilangnya. malah bagus pertumbuhannya asal dibarengin dengan nutrisi yang baik ya gitu. Iya Jadi benar-benar. itu sih Ra. Jadi perubahannya tentu saja alhamdulillah tekanan darahku tidak pernah keluar jalur gitu ya. Terus juga maksudnya dari medical check up juga semuanya bagus. Terus juga apa namanya? Kegiatan juga hampir jarang sakit lah. Kita bukan Sekarang, Kak. tim jompo-jompo klub Bukan, kayak bukan. gitu. Jadi aku nggak setuju kalau misalnya, aduh udah usia segini nih kita sadar diri aja kita emang udah jompo. Maaf, kita nggak jompo. Iya, Gitu. itu aku rasa juga itu flexing paling Iya apa? loh, iya My loh. biggest flex itu sih nggak Betul, pernah ngerasa iya jompo. betul, Padahal betul, ya, betul. kalau mungkin kalau 2 tahun atau 3 tahun lalu masih lumayan keep up sama aku, teman-temanku, apalagi teman-teman dekat aku, ketemuan itu udah mulai pada concern loh, saking aku gendut banget. Aku tuh gendut banget. Mungkin kalau ada yang follow Instagram aku, di situ ada beberapa postingan before after juga. Aku tuh kayak gila gitu rasanya kalau ngelihat masa iya sih gue dulu segitu terus kayak nggak ngerasa kenapa-kenapa gitu. Kan aku pakai MRT, di Jakarta aku sering naik MRT. Itu kalau misalnya aku dari turun MRT terus mau naik ke stasiun mau keluar dari stasiun MRT-nya kan tangganya panjang ya. Itu aku mesti istirahat dulu Akan loh. sangat capek sih ya itu ya. Itu kayak di tengah-tengah mesti minggir dulu terus kayak minum
Sampai Oh. kayak gitu. Itu sedih banget rasanya, sedih Mm-mm. banget. Terus kan aku karena di mining, jadi aku punya aktivitas setiap beberapa minggu sekali aku visit ke site kan gitu. Itu Waktu itu butuh satu fisik hari, yang fit karena kan sih. benar-benar masuk ke hutan gitu. Iya. Terus aku pernah visit ke site, terus di site aku cewek sendiri, yang lain semua cowok-cowok dan mereka tim geologis, jadi hidupnya di hutan, jadi udah kenal medan kan. Terus fisiknya juga yang masih pada kuat-kuat gitu. Tapi yang bikin aku ketampar banget adalah eh, si kayak kepala konsultannya gitu, konsultan miningnya itu umurnya 70-an. Itu dia naik turun bukit masuk hutan itu gesit banget, cepet banget. Sementara aku minta ditungguin terus, kayak bentar mas, capek. Itu aku malu banget sih di situ. Soalnya kayak memperlambat aktivitas mereka juga. Terus Iya, betul-betul. akhirnya pulang dari situ bener-bener bikin aku mikir kayaknya gue mesti mulai sesuatu deh, mesti harus berubah nih. Ini badan nggak bisa dibiarin kayak gini terus. Iya. Terus aku seminggu 3 kali tuh migrain. Oh, Jadi oke. aku bener-bener sahabat Neuralgian. Aku minum, tapi terus lama-lama Teman-teman yang di sini jangan sahabat Nuralgin juga ya. jangan, iya. Kalau Jangan. punya, pasti maksudnya kalau sakit kepala itu kita udah pasti ya umur, kayaknya nggak ada deh orang umur 30 ke atas terus nggak sakit kepala kan. Nggak mungkin. Tapi at least itu bukan karena fisik udah nggak mumpuni gitu. Jadi dengan adopting healthy lifestyle, aku ngerasa banyak banget efek ke sehari-hari. Kayak Betul. terus gerak refleks kita jadi cepet banget gitu. Kayak kalau misalnya dimintain tolong apa-apa bisa gitu kan. Terus aku suka jalan-jalan, traveling kemana aja, nggak nyusahin orang kalau misalnya jalan-jalan tuh kan paling bete kalau disuruh nungguin kan ya gitu. Nah ya kita bisa keep up sama yang lebih muda-muda. Oh, aku main rugby, di tim rugby aku paling tua. Aku paling tua, jadi yang lain tuh umurnya bener-bener 22, 23 gitu. Kayak Tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan kok. awalnya aku ngerasa kayak wah gila sih ini. Gila banget, gila gue paling tua. Tapi ya stamina boleh lah diadu. Ada lagi pertanyaan dari Mas Dwi nih. Dwi akun 08, Teh Winnie dan Teh Ira. Kebetulan saat ini kan sudah masuk kategori obesitas tahap 3. Jadi untuk mulai olahraga yang angkat beban atau kardio rasanya males banget. Bawa beban diri aja udah males. Gimana ya buat bikin semangat olahraga? Teh Winnie dulu mungkin bisa bantu jawab. Itu tadi, aku tuh kadang gini, kalau misalnya ada yang tanya ya, Win gimana sih rajin olahraga, gimana sih kok bisa konsisten gitu kan. Mas Dwi, menurutku paling penting adalah memang apa yang pengen kamu kejar. Karena kalau misalnya kamu nggak punya goals, emang kita juga bingung jadinya. Maksudnya aku juga bingung nih. Aku misalnya nggak punya goals ya di olahraga aku gitu ya. Aku akan jadi males kalau aku kayak gitu kan. Nah, apalagi misalnya kan Mas Dwi kan ini kan udah obesitas tahap 3 ya. Itu tuh memang kerja kerasnya harus luar biasa. Itu luar biasa banget gitu loh. Jadi memang butuh kemauan dan nggak ada yang bisa bikin Mas Dwi nggak semangat kalau bukan dari diri Mas Dwi sendiri sebetulnya gitu. Jadi apa namanya, gimana ya buat bikin semangat buat olahraga? Caranya adalah sebenarnya Mas Dwi apa yang mau dikejar? Kalau misalnya Mas Dwi udah berkeluarga, misalnya gitu ya. Kalau misalnya Mas Dwi udah punya anak, misalnya gitu. Coba deh proyeksiin kira-kira pengen nemenin anak Mas Dwi sampai tua nanti nggak, misalnya gitu. Kira-kira kalau misalnya nanti anak Mas Dwi mau wisuda misalnya, kita masih bisa jalan nggak nemenin mereka? Kayak gitu sih kalau aku. Lebih ke goal sih sebetulnya Mas Dwi. Yeah. Karena nggak ada yang bisa ngedrive orang buat olahraga, bener nggak sih, Ra? Selain diri sendiri? Benar, sebenarnya nggak itu ada. tricky. Emang kalau maksudnya berangkat dari aku yang juga tadinya obesitas, apa ya, tricky banget. Kayak gimana, you have to love yourself, but you have to hate yourself enough to start. Yes, Kalau iya, menurut iya, aku iya. gitu. Iya. Jadi aku benci banget tiap aku ngaca, tiap aku
biasanya cewek-cewek suka pergi-pergi bareng terus pengen nyoba-nyoba baju gitu kan. Hmm. Udah pede banget banyak yang dimasukin ke kantong belanja terus pas di fitting room ternyata nggak ada yang muat. Itu pernah Iya kejadian betul dan itu betul nggak betul sekali 2 kali kejadian betul sama aku. Itu betul. kayak di situ momen you have to hate yourself enough di situ. Tapi you also have to love yourself enough. Ya kita nih udah dikasih badan yang membantu kita berfungsi sehari-hari. Paling enggak kita harus bisa jaga gitu. Saya Ini kan mah Mas Dwi bilang ya, ngaca-kacanya aja nggak cukup ya, bener-bener si Dwi ini. ini kan Tapi Mas Dwi kalau kan misalnya apakah perlu karena nurunin berat badan dulu lewat diet? Nah, justru Mas Dwi menurut aku, Mas Dwi kan tadi bilang ya, Mas Dwi itu latihannya udah angkat beban, itu udah paling bener loh Mas Dwi. iya itu bagus sih. Karena kalau misalnya obesitas, Mas Dwi pakai lari itu bahaya banget buat lutut Mm-mm. gitu. Jadi makanya sebetulnya turunin berat badan paling cepat gitu ya. Artinya minim resiko pun gitu ya. Itu bukan kardio, tapi angkat beban. Apalagi Mas Dwi kan pakai kalau misalnya pakai PT misalnya gitu itu lebih baik lagi gitu. Artinya dia Oh pasti punya dibilangin, program. Dia pasti udah programnya bagus banget tuh buat Mas Dwi gitu. iya. Terus ada yang bilangin nih kata Om Ben ada fasilitas gym dari kantor. UI depan kantor ada gym. UI udah nggak boleh ada alasan lagi kalau gitu. Ah, kan? Mungkin buat jadi ide juga mungkin ada beberapa temen, bukan ada beberapa sih banyak juga. Kita juga salah satu yang termasuk dulunya mungkin. Buat mulai sesuatu itu nggak mau sendirian. Gitu. Jadi menurut aku kalau di sini Akang Teteh ada yang kebetulan ternyata sekantor sama Dwi atau mungkin tinggalnya deketan, mungkin bisa diajak jalan kaki bareng gitu. Betul, betul. Jalan kaki itu 30 menit juga cukup buat permulaan ya, buat for a start 30 menit I think is enough. Kan nanti kalau misalkan udah kuat 30 menit dan badannya udah ngerasa 30 menit nih nggak capek gitu, udahannya bisa ditambah jadi 40 menit, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 5 kilo jalannya nanti ya. Iya. Iya benar-benar bisa asal disiplin dan konsisten sih Asal kita disiplin bisa. dan mau. Gitu. Nggak Atau ada lagi kalau pilihannya Mas iya, Dwi. Ayo Mas Dwi bisa Mas Dwi. ini kan kalau yang di Jakarta nih rata-rata di bisnis district nih ya. Sekarang Kerjanya kan nih banyak di banget daerah ya. perkantorannya Banyak itu banget aja loh. lah kalau nggak Kuningan, SCBD gitu, Tamrin. Boleh loh, aku tuh suka lari. Nggak lari sih sebenarnya karena kan tadi aku bilang aku benci lari ya sebenarnya. Cuman aku punya teman-teman yang suka janjian tiap jam 6 pagi hari Minggu gitu. Itu kita biasanya suka jogging santai atau jalan bareng atau yang mau lari-lari nanti meeting pointnya di mana, ntar selesainya ketemu lagi di situ juga. Nah itu kayak gerakan-gerakan kayak gitu aku rasa bisa dimulai dan nggak perlu apa ya, nggak perlu mulai dengan banyak orang gitu, bisa berdua bertiga juga jalan kok. Kayaknya beberapa orang alasan utamanya itu deh, mungkin karena kalau sendirian kayak gimana ya gitu. Wih, kalau mau ikutan ayo hari Minggu jam 6 pagi gue tungguin. Nah, loh. Apa GBK? Di Sudirman. Sebenarnya kalau olahraga kadang-kadang sekarang masih suka olahraga. Kan ikutan slow pitch juga, softball. Nah, tapi after olahraganya itu yang makan jadi malah nggak kekontrol sih sebenarnya. Nah, itu memang karena memang mungkin ya, maksudnya kan berat badan Mas Dwi kan sebenarnya kan gini konsepnya. Pada saat berat badan kita berlebih gitu ya atau sampai obesitas, artinya kan kapasitas lambung kita tuh memang membesar. Nah, itu sebetulnya yang bikin jadinya tuh kayak makan tuh kurang. Karena kapasitasnya tuh memang besar Mas Dwi gitu kan. Jadinya tuh kayak ibaratnya kapasitasnya udah jadi dari 1 liter jadi 2 liter jadi 3 liter gitu kan. Nah, makanya itu yang sebetulnya harus ditahan. Apalagi habis olahraga strength training itu pasti lapar banget memang. Terus Itu craving bahkan manis. craving manis ya kan? pasti. Tapi itu harus dihadepin, Wi. Saya nyarinya malah Indomie double soalnya kalau habis. Nah, itu yang salah. Sebenarnya gini kalau boleh kasih input sedikit Bu seputar meals, kita itu masih nyari snack karena kita kurang protein. Betul. Kalau misalkan kita udah proteinnya
hitting daily goal, itu kita nggak pengen nyari macam-macam lagi karena badannya udah ngerasa udah cukup gitu. Sementara kalau misalkan pengen snacking itu yang rata-rata kita ambil jadi snack kan rata-rata karbo yang bikin apa sih Roti gitu ya gula yang darah gampang naik. ya. Nah, itu bikin ngantuk. Terus kalau udah gula darah naik begitu ngantuk, abis ngantuk pengen snacking lagi, itu yang nggak sehat sih sebenarnya. Tuh. Ini kan tadi kalau yang di Bandung kalau yang di Jakarta udah diajakin nih, ayo hari Minggu yang mau ikutan jam 6 pagi. Nah, kalau di Bandung, teman-teman yang di Bandung mungkin ada yang pengen juga tahu Teh ini latihannya di mana atau pernah latihan di mana aja di Bandung gitu. Terus ada barangkali mau kayak tadi, mau bikin lari bareng atau jalan bareng gitu. Teh ini Nah, sendiri aku tuh latihannya di gini, mana? Ra, aku tuh sering banget ya ngajak teman-teman aku gitu kan latihan, ayo bareng yuk gitu. Tapi mereka itu takut kalau latihannya kayak Teh Winnie misalnya gitu, atau latihannya kayak Winnie gitu kan. Padahal enggak kok gitu. Semua tuh bisa diatur sesuai dengan kemampuan gitu. Iya. Tinggal bebannya disesuaiin. Nah, yang di Bandung yang pengen nyoba olahraga kayak aku gitu ya, tapi nggak perlu pakai beban aku. Kita senang-senang aja. Maksudnya kita sesuai masing-masing gitu ya. Aku tuh biasanya latihannya itu di Wanderlust sebetulnya, di Husen. Jadi kalau teman-teman tahu di Husen tuh ada tempat namanya Critical Eleven. Nah, aku tuh Oh, latihannya di situ. itu baru ininya apa sih Rebel atau apa ya? Bukan Rebel. Tapi dia sekarang ganti, dia jadi Sosi Iya, sekarang. Sosi, iya bener. Nah, aku di situ latihannya saat ini gitu kan. Nah, jadi yang pengen nyoba gitu kan, apa sih CrossFit gitu. Apalagi misalnya buat anak-anak gym yang emang udah biasa gym, pengen nyoba yang lain. Nah, ayo latihannya bareng sama aku. Gitu. Di Wanderlust lah, oke. Ya, jadi kalau yang di Bandung pengen latihan biar pengen adopting lifestyle-nya Teh ini mungkin pengen latihan bareng bisa ke Wanderlust. Kalau yang di Jakarta pilihannya ada banyak sih. Kalau Banyak misalnya banget. kayak gym, kalau aku sendiri latihannya di Paradigm di Sequis Tower SCBD. Tapi kalau misalkan kira-kira Paradigm itu nggak sesuai sama rute kalian sehari-hari atau gimana, aku boleh banget di DM atau di WhatsApp buat kalau misalnya mau tanya-tanya karena ya kita pasti udah selain gym yang tempat latihan kita sekarang pasti udah sering ngecek-ngecek yang lain juga kan ya udah Iya, lihat betul. ya kan gitu. Jadi aku Betul. open to discussion. Apalagi Jakarta tuh banyak banget. Jakarta banyak banget Banyak gitu. banget. Aku bisa kasih rekomen. Mungkin kalau ada yang pengen latihannya di rumah aja, terus panggil personal trainer datang ke rumah, aku juga punya beberapa rekomendasi. Tahu ini juga pasti punya beberapa rekomendasi. Iya, betul, betul. Gitu. Gitu. Oke, kalau gitu Teo ini kayaknya kita udah lumayan panjang ngobrolnya. Ini sebelum ditutup, Teo ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke Akang Teteh alumni sekalian atau ada apa ya? Ada motivasi atau apa gitu? Ini karena temanya lebih kepada hobi ya gitu. Aku sih pengen bilangnya gini. Hidup tuh nggak cuman tentang kerjaan gitu. Jadi teman-teman tuh boleh loh gitu punya kegiatan lain gitu ya. Jangan apalagi misalnya kalau misalnya udah punya anak gitu ya, atau misalnya memilih untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Teman-teman tuh kita tuh bisa punya pilihan buat mengembangkan diri di hal yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya gitu loh, karena mungkin ternyata potensi kita tuh adanya di situ gitu. Makanya kenapa sekarang kok tiba-tiba mendadak jadi atlet semua, atlet lari lah, atlet tenis lah gitu kan, padahal usianya udah kayak kita gini gitu kan gitu. Padahal karena ternyata menyenangkan ya gitu, punya community baru, punya apa namanya kegiatan baru gitu ya, yang pastinya sebenarnya selain ngejaga diri gitu ya, ngejaga fisik gitu ya, mental juga pasti kejaga dengan olahraga gitu ya.
mau nggak mau kita harus bisa maksain untuk bisa itu. Gitu sih Teira. Jadi nggak ada alasan buat nggak olahraga lah intinya gitu. Yang penting nggak ada alasan dan harus segera dimulai. Betul, Iya, betul, betul. benar. Jangan Dari aku juga sampai sama. badan kita tuh jadi sarangnya penyakit, Penyakit. darah tinggi gitu kan, Mm-mm. kayak gitu-gitu. Dan jangan terkungkung sama gini loh. Udahlah gue yang penting sehat, padahal berat badannya 100 misalnya. Gitu ya. Kita nggak ada yang tahu loh kita tuh sehat Nggak ada yang atau tahu. enggak. Betul, Iya. betul. Gitu. Jadi apa namanya? Kita punya keluarga gitu ya. Jadi fokusnya adalah be present, ada pada saat keluarga butuhin gitu, dan adanya itu bukan cuma fisiknya ada, tapi bisa untuk bantu, bisa sehat gitu. Mentally juga Mentally ada juga. buat mereka gitu ya. Betul. Jadi kalau sekarang kalau menurut aku kita udah nggak bisa pakai istilah start small, tapi harus start now. Nggak bisa start now. Karena usianya udah segini. Iya, benar-benar. Betul. Ini makasih banyak sharingnya. Terima Ini kasih, Ira. benar-benar menginspirasi banget. Semoga teman-teman semua bisa jadi ketularan atau bisa adopt sedikit motivasi dari energi dari Teh ini ya hari ini gitu. Sebelum ini sekarang apa? Sekarang aku kasih ke Paul lagi kali ya. Siap. Oke, Paul. Makasih banyak. Makasih Teh ini. Terima kasih, Ra. Luar biasa banget ya. Atur nuhun teteh-teteh atas diskusi kita malam hari ini. Jadi kita benar-benar belajar banyak nih dari teteh-teteh sporty mom yang mengupayakan work-life balance banget ya. Kita sama-sama belajar juga kalau misalkan transformasi diri itu tuh nggak cuma tentang taubat ya, ataupun mungkin switching career, tapi juga belajar untuk berani untuk bisa hidup lebih sehat dan juga lebih mindful ya, teteh-teteh. Terima kasih Teh Winnie, Teh Ira atas insight. Terima kasih banyak, Pau. Terima kasih banyak, Pau. Sebelum kita tutup, izin kita dokumentasi dulu akan teteh. Boleh. Ayo yang lain pada on cam coba. Ya. Ayo akan teteh, yuk on cam dulu, kita dokumentasi. Oke, mungkin teteh yang lain belum bisa on cam, izin aku screenshot ya. Teteh-teteh di sini ada 2 slide di aku izin screenshot untuk slide pertama dulu ya. Oke, slide yang kedua. Terima kasih Ang Teteh, hatur nuhun. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak semua. Iya, makasih. Senang udah sharing-sharing. Terima kasih Teh Winnie, terima kasih Teh Ira. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di sesi yang lain. Makasih. Terima kasih, Pau. Bye. Bye-bye.